Perhatikan di sini, hmm, ketika harga ini cuma sideways aja sampai akhir tahun, dia tetap akan breakout, oke? Halo semuanya, selamat datang di channel Analisa Tren. Pada video kali ini, saya akan melakukan update untuk analisa INKP, oke? Sebelum memulai, disclaimer kembali. Jika sudah, mari kita mulai. INKP. Seperti biasa, saya akan mulai analisa dari time frame monthly. Untuk skala saya pakai skala Gemma. Kita mulai analisa dari Ichimoku, oke? Eh, Di sini analisa sebelumnya saya hapus gambarnya, jadi kita mulai analisa lagi dari awal. Di sini Senko Span B-nya flat, A-nya flat, Kijun Sen Tenkan-sen ini kecenderungan flat, walaupun Kijun Sen naik, tapi Tenkan-sennya turun dan dia masih dead cross, oke. Jika di atas candle secara keseluruhan ini masih sideways, oke. Nah, next kita cek di weekly. Kalau weekly ini juga sama ya, masih sideways, di mana ini Senko Span B-nya flat, A-nya flat, Kijun Sen Tenkan-sen juga flat. Jika dia udah mulai masuk ke dalam candle, secara keseluruhan ini adalah sideways juga, oke. Tapi sideways di weekly ini emang masih kecenderungannya bearish, oke. Karena ini adalah resistance yang cukup kuat di weekly, oke. Next di daily, kalau daily ini masih bearish yang terkoreksi, oke. Nah, jadi untuk INKP, ini emang sebelumnya kalau analisa saya sebelumnya, saya bilang kalau, oh kemungkinan kalau dia break di 8.000 dia akan melanjutkan. Kenapa? Karena dia akan close di dalam Kumo Weekly, oke. Karena dia close di dalam Kumo Weekly, jadi kemungkinan dia akan, mungkin mengikuti akan bermain di dalam ini, area Kumo Weekly. Tapi ternyata Kumo Weekly ini menjadi resisten yang cukup kuat untuk INKP, oke. Sehingga dia langsung false break, oke. Makanya, ini ternyata adalah resisten yang sangat kuat, oke. Jadi, ada kemungkinan kalau misalnya berikutnya dia mau retest, ini semakin banyak retest, dia semakin lemah dan kemungkinan akan breakout, oke. Nah, tapi ada kemungkinan juga kalau ternyata ketika dia retest, dia akan terpantul cukup tajam, bikin spike, baru benar-benar breakout, oke. Ini ada 2 kemungkinan, oke. Nah, next, kita mau cek secara Elliott Wave. Kalau Elliott Wave gimana, Elliott Wave kan kita nggak usah terlalu fokus ke belakang, karena kita sebenarnya fokusnya dari sini, oke. Ini adalah, eee complex correction, oke, sesuai yang, kemarin, oke. Cuma permasalahannya di sini, oke oke. Nah, ini yang sejak penurunan di Februari 2021, ini kan baru A, terus B-nya di mana? B-nya antara di sini atau sebenarnya bisa di sini, terus dia false break baru naik, oke. Nah, jadi ada 2 kemungkinan. Kalau misalnya dia di sini, berarti ada kemungkinan dia nggak jadi false break, tapi dia langsung naik. Tapi kalau misalnya ternyata B-nya di sini, artinya dia ada kemungkinan besar dia false break baru bisa naik, oke. Ya ada 2 kemungkinan lain, oke. Nah, jadi biar nggak spam garis ini kita hapus saja, abaikan. Eee, Elliott Wave-nya gimana? Saya nggak isi ininya. Sebenarnya nggak perlu terlalu diisi ya, ini paling saya nih WXY, oke. Saya ada kemungkinan X-nya sebenarnya di sini atau di sini, oke. Nah, terus secara momentum gimana? Secara momentum ini nggak ada divergence ya, oke. Secara momentum nggak ada divergence, terus pertanyaannya sekarang, oke, kenapa INKP masih sideways, oke? Kenapa dia masih sideways, oke? Nah, kita mau cek secara fundamental. Eee, Fundamentalnya gimana? Fundamental, pertama, ekuitasnya mana? Ekuitas per quarter sama EPS quarter. Nah, sekilas ya, kalau kita cek secara fundamental, INKP ini sebenarnya naik terus, oke, ekuitasnya naik terus, bagus, oke. IPS-nya gimana? IPS-nya ini kecenderungannya juga masih bagus, naik terus walaupun dia sempat, eee, naik turun di pas Covid, ini nggak masalah karena semua perusahaan juga hampir kena dampaknya, tapi kecenderungannya tetap naik, oke. Nah, terus permasalahannya apa? Secara fundamental bagus, tapi kenapa harga nggak naik, oke. Ternyata setelah saya selidiki, a permasalahannya ada di sini. Lihat nih, neraca keuangan, aset, total liabilitas, sama ekuitas, oke. Nih, saya pindahkan dulu ke panel yang telah di atas, ini pindahkan ke panel yang telah di bawah, untuk skalanya nih, oke. Ini saya pakai skala logarithmic. Nah, di sini kalian bisa lihat ya,
ekuitas warna kuning, oke. Ekuitas naik, oke. Liabilitas warna merah. Bukan, ya udah saya kasih warna yang jelas ya. Ekuitas saya mau kasih warna biru aja, aset saya mau kasih warna hitam. Op, nah, lihat ya, ekuitas pertama lihat, ekuitasnya naik cukup bagus, oke. Tapi permasalahannya yaitu ini, kenapa liabilitasnya turun, oke. Sebenarnya bagus, berarti artinya apa, beban, yang bukan modalnya atau utang ya mungkin, itu berkurang, oke. Nah, tapi permasalahannya yaitu, aset itu kan, ekuitas plus liabilitas, oke. Karena dia gini, berarti dia kan terjadi pertukaran dari liabilitas pindah ke aset, oke. Nah, karena dia ada perpindahan, sebenarnya belum tentu perpindahan sih, tapi maksudnya bisa jadi dia, hasil penjualannya itu dibayar untuk, utangnya, terus dia beli aset lagi, oke. Tapi kelihatannya seolah-olah dia berpindah, jadi, liabilitasnya turun, ekuitasnya naik, oke. Sehingga apa, kalau ditotalin, asetnya yang stuck, oke. Permasalahannya juga terjadi sejak ini kan, akhir 2018, makanya kalau kita lihat, oh, ternyata INKP itu permasalahannya sejak akhir 2018 sampai sekarang, makanya dia stuck, oke. Lihat nih, aset stuck, harga juga stuck, oke. Nah, terus next, setelah kita tahu nih, oh masalahnya yaitu, asetnya nggak bertumbuh, oke. Terus gimana tahu kita kalau ternyata asetnya nggak bertumbuh? Yaitu kita cek kasnya, oke, kasnya. Yaitu kas aktivitas operasional ini, kita nggak usah karena ini emang dia profit, masalahnya di ini, aktivitas investasi sama ini, aktivitas pembiayaan, oke. Di sini kalian lihat ya, kalau saya kasih koordinat nol, nol, terus di sini saya juga mau kasih koordinat nol. Salah. Nah, kalian lihat ya, ketika di sini aktivitas investasi di awal 2018 sampai ke akhir 2020 ini cenderung stuck ya. Maksudnya cenderung nggak diapa-apain. Bukan berarti dia nggak ngapa-ngapain, tapi maksudnya, eee, cenderung sedikit lah untuk aktivitas investasinya, kecil. Tapi dia lebih fokus ke ini, apa, pengurangan liabilitasnya, oke. Makanya kalau kalian bisa lihat ini drop drastis, oke. Nah, terus setelah itu di 2021 dia mulai, melakukan investasi, makanya kalau kalian lihat ya, eee, ekuitasnya di 2021 ini mulai cenderung naik, oke. Tapi kalau di totalin, sebenarnya, asetnya masih stuck, oke. Nah, sorry. Nah, permasalahannya berarti sebenarnya, secara fundamental emang kelihatan bagus, debt to equity ratio-nya turun, nih, kita lihat ya, mana tuh, debt to equity ratio. Kalau sekilas, kita lihat, ekuitasnya naik, pendapatan naik, terus debt to equity ratio-nya turun. Tapi kenapa stuck? Ternyata jawabannya ya ini, oke, asetnya stuck, oke. Nah, itu masalah di INKP. Terus secara teknikal gimana? Secara teknikal dia juga kemungkinan ini ada 3 gerakan, W, X, Y, oke. Nah, di mana, Y ini, belum benar-benar terkonfirmasi selesai, oke. Karena belum ada divergence atau lainnya, oke, dan harga masih di bawah Kumo Weekly. Nah, terus pertanyaannya, ya ini sampai kemana? Kan, berarti ini external retracement, terus saya mau ekstensi dari sini ke sini, ada nggak cluster-nya? Oke, saya mau tarik, retracement dari sini ke sini, oke, dan nih 61,8, 1272, 0,618, oke. Berarti kita dapat cluster di sini, oke, area rally, base rally, oke. Jadi, untuk target penurunannya itu di mana, ada di kurang lebih di sini. Kalau saya lihat ini di 5.500, oke. Jadi, untuk penurunan INKP ini kalau paling buruk, dia ternyata mau drop di bawah support sebelumnya, berarti dia ada kemungkinan drop ke plus minus 5.500, oke. Terus naiknya gimana?
Naiknya apakah dia bisa tembus high di sini? Mungkin bisa, tapi kita harus tunggu laporan keuangannya dulu, oke? Kita mau cek apakah ini, eee, ekuitasnya tetap naik, terus asetnya tetap naik atau sebaliknya dia malah drop. Kalau dia drop, lihat ya, kalau di total asetnya drop, hati-hati, kemungkinan ini benar-benar terjadi, oke? Dia drop ke 5.500, oke? Tapi, beda cerita kalau misalnya asetnya naik. Kalau asetnya tiba-tiba naik, total asetnya ya, naik drastis, artinya dia ada kemungkinan dia langsung breakout, oke? Dia ada kemungkinan langsung breakout. Nah, oke, dari sini kita udah tahu, gimana kondisinya, di mana, kapan dia akan drop ke bawah dan kapan dia akan drop ke atas, oke? Nah, cuma secara teknikal, kalau kalian lihat ya, perhatikan di sini, hmm, ini adalah Kumo Weekly di akhir 2022, oke? Di mana kumonya cukup tipis, artinya ketika harga ini cuma sideways aja sampai akhir tahun, dia tetap akan breakout, oke? Dia pasti breakout di sini, akhir 2022. Jadi kita tunggu aja, bisa aja ya ketika akhir 2022 ini berarti kan tunggu kuartal 3 kan kemungkinan ya. Nah, antara kuartal 3 atau kuartal 4 INKP, itu kalau kalian lihat hasilnya kemungkinan dia akan mulai breakout antara break ke bawah atau break ke atas, oke? Nah, terus next apa lagi? Secara momentum tadi nggak ada divergence dan lain-lainnya, oke? Jadi harga masih sideways di bawah Kumo Weekly dan cenderungannya masih di sini, oke? Nah, jadi untuk kesimpulannya gimana? Untuk kesimpulannya INKP ini secara tren masih sideways, oke? Tren jangka pendek dan menengah ini masih sideways, oke? Terus resistennya ada di mana? Ada di trendline ini atau di Kumo Weekly, oke? Terus alasan kenapa INKP dia sideways atau dia kompleks correction cukup lama dari akhir 2018 ternyata karena permasalahan di ini, eee, ekuitas naik tapi liabilitas turun dan total total masalahnya ya ini, total asetnya stuck, oke. Nah, masalahnya di total asetnya stuck. Nanti berarti kita tunggu kuartal 2, kuartal 3-nya, oke. Kuartal 2 dan kuartal 3 dan kuartal 4 di 2022, oke. Kalau misalnya asetnya masih stuck di sini-sini aja, kemungkinan secara harga dia masih akan, sideways lebih lama lagi, oke. Tapi, kalau misalnya asetnya turun, jadi kemungkinan ini akan drop lebih lama lagi, oke. Jadi dia kemungkinan akan turun ke 5.500-nya, oke. Nah, tapi satu lagi kemungkinan kalau misalnya dia naik, ada kemungkinan kalau dia langsung break trendline ini, oke, atau break Kumo Weekly. Nah, itu sih untuk kesimpulannya. Jadi, ketika kita lihat secara fundamental, ekuitas naik, EPS naik, debt to equity ratio-nya turun, bukan berarti fundamentalnya langsung oke. Ternyata masalahnya ada di total asetnya, oke. Nah, total aset yang stuck sejak akhir 2018. Nah, oke, sekian aja sih untuk analisa INKP, jadi perhatikan lagi di akhir tahun 2022, oke. Nah, sekian untuk analisa INKP, jika ada kesalahan silahkan dikoreksi, sekian dan terima kasih.